Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jika minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi teks negosiasi, maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi debat ya. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu debat? Nah, benar. Debat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal dengan saling menyampaikan argumentasi atau alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat bahkan memenangkan pendapat. Kemudian, tujuan debat. Yang pertama, membangun sebuah kasus yang disertai dengan argumen sebagai pendukung. Adapun tips dan trik cara membangun sebuah kasus dalam debat, yaitu mengikuti pertanyaan dasar yang meliputi 4W plus 1H. Yang kedua, mengetahui kasus yang tengah terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga, melatih mencari argumentasi berdasarkan data yang kuat. Yang keempat, mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka seia, sekata, dan sejalan dengan argumen yang diusulkan. Yang kelima, sebagai upaya untuk meningkatkan, menampilkan, dan mengembangkan komunikasi verbal. Yang keenam, berusaha meyakinkan orang lain bahwa argumen yang kamu miliki adalah yang paling tepat untuk diikuti dan diiyakan. Kemudian ciri-ciri debat. Debat memiliki dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pihak afirmatif dan sudut pandang pihak negatif. Dikatakan pihak afirmatif apabila orang tersebut setuju pada topik yang didebatkan. Sementara pihak negatif adalah pihak yang tidak menyetujui topik debat itu sendiri. Yang kedua, terjadi adu pendapat dan argumen jika ingin mendapatkan kemenangan. Yang ketiga, terjadi sesi tanya-jawab yang bersifat menjatuhkan lawan. Yang keempat, tiap debat menonjolkan antara pro dan kontra. Yang kelima, satu sama lain saling mempertahankan argumennya masing-masing. Yang keenam, cara menentukan siapa pemenangnya dapat dilakukan oleh seorang juri atau bisa juga dengan voting. Yang ketujuh, setiap terjadi perdebatan harus ada pihak penengah atau moderator. Jika tidak ada, maka bisa dikira berantem. Yang kedelapan, mengikuti prosedur atau aturan yang mana prosedur itu bertujuan untuk melindungi sekaligus mempertahankan argumen kedua belah pihak. Kemudian ada fungsi debat. Yang pertama, membangun keterampilan berbicara dalam mengemukakan pendapat dengan baik terhadap konflik yang pro ataupun yang kontra. Yang kedua, membangun daya analitis terkait dengan kemampuan untuk membaca dan memahami lawan debat. Yang ketiga, membangun kemampuan dalam menggunakan pendapat secara logis dengan gestur, sikap, dan bahasa yang santun. Yang keempat, merangsang kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, merangsang penelitian terhadap topik kontroversial. Yang keenam, menyimak dan mencari tahu sisi positif dan negatif terhadap isu tertentu. Yang ketujuh, belajar berpikir sistematis dan analitis. Yang kedelapan, belajar mengkomunikasikan hasil pemikiran pada orang lain. Yang kesembilan, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ke-10, meningkatkan kemampuan dalam melihat sesuatu dari sudut yang lain. Yang ke-11, membantu menilai dan mengklarifikasi pendapat orang lain. Yang ke-12, melatih berbicara secara berkesinambungan dengan lancar. Kemudian ada unsur-unsur debat. Yang pertama, adanya masalah atau topik. Adanya masalah atau topik yang diangkat, debat tanpa masalah atau topik yang ditentukan akan hambar rasanya. Bagaimana akan debat jika tidak ada topik atau permasalahan yang diangkat? Istilah topik yang diangkat disebut juga dengan mosi, di mana di dalamnya memuat pihak yang setuju dan tidak setuju dengan tema yang diangkat. Yang kedua ada tim afirmatif. Tim pro ini menjadi unsur debat yang tidak kalah penting. Nah, di
Disinilah pihak yang pro dapat memberikan argumen kenapa mereka setuju. Yang ketiga ada tim negatif atau tim kontra. Kebalikan dari tim afirmatif, tim negatif lebih menekankan pada ketidaksetujuan. Tentu saja tim oposisi akan menunjukkan pertentangan terhadap topik yang disetujui oleh pihak pro dengan menyanggah argumen. Yang keempat ada pihak netral. Tim netral berperan untuk memberikan dukungan dan semangat kepada kedua belah pihak yang pro dan kontra. Pihak netral tidak boleh memihak salah satu di antara mereka. Yang kelima, moderator. Moderator sebagai penentu sebuah acara akan menarik atau tidak. Tugas seorang moderator adalah mengatur debat, termasuk mengatur aturan main, mengenalkan para peserta debat. Yang keenam, penulis atau notulen. Tugas seorang notulen adalah menulis kesimpulan yang diperdebatkan di debat. Tidak hanya itu, notulen juga perlu mencatat pertanyaan, kesimpulan akhir, mosi debat, dan penyampaian para pihak debat. Yang ketujuh, tata cara debat. Yang pertama, mengemukakan pernyataan ataupun tantangan dilakukan secara profesional. Dikatakan profesional tidak menyinggung unsur sara atau menyinggung secara pribadi. Yang kedua, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, di mana saat berdebat disampaikan dengan bahasa yang lancar, tanpa terbata-bata, penyampaiannya pun juga harus disampaikan berdasarkan analisis kritis, sintesis, dan retorika. Yang ketiga, selalu waspada dengan pernyataan atau sanggahan dari lawan, selalu menilik kelemahan dan kelebihan lawan agar bisa menentukan strategi yang pas untuk mereka. Yang keempat, memperhatikan argumen berdasarkan logika agar tidak mengalami kesalahan berpikir. Yang kelima, menawarkan materi secara akurat dan berdasarkan data dan fakta. Yang terakhir, apa yang disampaikan dalam debat, data harus sah, ada bukti sehingga memperkuat debat. Etika debat. Yang pertama, bertanya secara serius. Bertanya secara serius itu penting dan menjadi bagian etika, namanya juga debat, pasti bawaannya menegangkan dan panas. Jika pertanyaan yang diajukan terkesan guyon dan humor, maka kesan debat yang serius itu akan hilang. Yang kedua, tidak menyerang atau menyinggung kekurangan fisik. Saat melakukan debat, seringkali kita terpancing secara emosi. Saat emosi terpancing, maka perilaku dan sikap negatif juga sering muncul. Misalnya, menyinggung kekurangan fisik lawan dan semacamnya. Cara-cara seperti ini harus dihindari. Yang ketiga, bicara berdasarkan data dan fakta. Etika debat dalam pengertian debat yang ketiga adalah berbicara berdasarkan data dan fakta. Jika berbicara tanpa data dan fakta, argumen tersebut hanya omong saja. Di samping itu juga akan menjadi kesempatan lawan untuk menyerang balik. Yang keempat, patuhi aturan main. Etika debat yang tidak kalah penting adalah mematuhi aturan main. Aturan main antara acara debat satu dengan yang lain berbeda-beda. Nah, kemudian ini ada tugas untuk kalian semua. Bacalah mosi-mosi berikut ini, lalu sampaikan pendapatmu tentang mosi tersebut lengkap dengan argumen yang mendukung pendapatmu. Jadi kalian nanti isi pendapat kalian dan argumen yang jelas yang mendukung pertanyaan pendapatmu ya. Tugas dikumpulkan selambat-lambatnya tanggal 25 Mei tahun 2022 dikirim ke email saya. Nah, dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa debat adalah kegiatan argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Debat terjadi karena adanya perbedaan pendapat oleh pihak-pihak yang meyakini pendapatnya merupakan suatu kebenaran. Nah, cukup untuk materi debat hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah dan tugasnya dikerjakan ya. Minggu depan kita akan membahas tugas mandiri. Kemudian kita akan praktek debat ya. Lalu jika sudah selesai materi debat, kita akan lanjut ke materi teks biografi. Cukup sekian untuk hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Salam sehat, tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.